Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Selamat bergabung di kelas IPA bersama saya, Bu Sudaryati. Semoga kalian senang ya belajar dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang objek IPA dan pengamatannya. Coba kamu perhatikan di lingkungan sekitar kita. Allah telah menciptakan makhluk hidup dan seisinya itu bagi orang-orang yang berpikir. Kenapa bagi orang-orang yang berpikir? Karena kita akan mengamati kan setiap apa yang diciptakan oleh Allah. Kenapa manusia bisa bergerak? Kenapa tumbuhan bisa bergerak? Yang disitulah kemudian kita itu akan menjadi bertanya-tanya, bergeraknya dengan apa ya? Kenapa mereka bisa bergerak? Nah, dengan peristiwa yang seperti itu, maka IPA akan berkembang. Karena orang kan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar kita? Tadi sudah Ibu katakan. Yang pertama adalah tentunya kita melakukan penyelidikan. Nah, untuk pelajaran IPA, ini tentunya penyelidikan itu harus dengan sistematis. Karena apa? Karena pelajaran IPA itu adalah pelajaran eksakt, pelajaran pasti. Maka penyelidikannya juga harus penyelidikan yang ilmiah, yang tentunya harus memiliki urutan-urutan yang tidak boleh dibolak-balik. Untuk penyelidikan ini kita memerlukan berbagai keterampilan. Yang pertama, keterampilan yang harus kita lakukan adalah pengamatan atau mengamati. Mengamati itu melibatkan apa ya? Benar, melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, menjelaskan pola atau hubungan antar spek yang diamati, serta membuat prediksi. Jadi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dan gambar yang relevan. Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Ini contohnya. Maka di situ perlu pengamatan, kemudian prediksi dan komunikasi, sehingga orang bisa mengetahui berapa besar kekuatan gempa bumi dengan melakukan penyelidikan. Sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Ketika seorang peneliti melakukan penyelidikan itu, maka mereka harus memiliki sikap yang pertama, teliti. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, objektif. Kita tidak boleh mengada-adakan. Jadi kalau tidak sesuai dengan fakta, jangan kita rubah-rubah. Selanjutnya, tenang.
Kemudian, apa itu objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, di situ tentunya benda itu benda yang dari yang sangat kecil sampai benda yang sangat besar. Perlu diketahui, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi beberapa ilmu. Yang pertama, fisika. Fisika itu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya, kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Selanjutnya, biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat, bumi, ilmu bumi dan antariksa. Ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, sudah jelas anak-anak? Di situ tadi manfaat kita mempelajari IPA. Jadi dengan menyelidiki, maka kita akan mendapatkan suatu ilmu. Nah, khususnya pada kesempatan ini adalah ilmu IPA yang kemudian akan menelurkan berbagai macam cabang dari ilmu IPA. Demikian anak-anak yang bisa disampaikan Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.